Selamat datang dalam perjalanan damai kita di dunia tradisi Konghucu, khususnya di Kiakia Surabaya dan Kelenteng Bonbio Kapasan. Video ini akan membawa kita menyelami keunikan dan keindahan tradisi Konghucu di tengah keberagaman Indonesia. Selamat datang di Kiakia Surabaya, sebuah tempat yang merangkum keindahan dan makna dari beragam tradisi spiritual. Tersembunyi di balik kelenteng dan vihara yang megah, Kiakia menjadi saksi bisu dari keberagaman agama di Indonesia. Namun, di balik kecantikan tersebut, terdapat nuansa yang melibatkan tradisi Konghucu, membawa kita pada perjalanan spiritual yang mendalam. Kiakia Surabaya dengan segala keanggunan arsitekturnya bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai pusat spiritualitas yang merangkul keberagaman. Di sini, kita dapat meresapi harmoni antara ajaran Buddha dan kebijaksanaan Konghucu yang turun-temurun. Setiap tiupan angin, setiap lilin yang menyala, semua menyiarkan pesan damai dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dengan kehadiran unsur Konghucu, Kiakia memberikan sentuhan khusus pada pengalaman spiritual ini. Tradisi Cina yang kaya dengan filsafat, etika, dan ritual keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebuah kesatuan yang menarik di mana agama Buddha dan Konghucu saling melengkapi, menciptakan suasana yang menenangkan bagi semua pencari makna. Selamat datang di Kelenteng Bonbio Kapasan, sebuah tempat suci yang memikat di tengah pusat kota Surabaya. Kelenteng ini menjadi saksi bisu sejarah panjang dan keberagaman budaya Tionghoa di Surabaya loh. Dengan arsitektur megahnya, kelenteng ini menawarkan pengalaman spiritual yang memukau dan mengajak para pengunjung untuk menyelami kedamaian yang mendalam. Kelenteng Bonbio Kapasan didirikan pada masa kolonial Belanda yang terus menjadi jantung spiritual bagi masyarakat Tionghoa di Surabaya. Bangunan ini memadukan gaya arsitektur tradisional Tiongkok dengan sentuhan lokal, menciptakan suasana yang unik dan mengesankan. Dengan warna-warna cerah, patung-patung dewa, dan hiasan-hiasan artistik, kelenteng ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pintu gerbang yang megah memimpin kita ke dalam kompleks kelenteng, di mana aroma harum dari dupa dan suara gemerincing dari gulungan doa menyambut pengunjung. Dinding-dinding kelenteng dipenuhi dengan relief dan lukisan-lukisan yang menceritakan kisah-kisah legendaris dari kepercayaan umat Konghucu. Setiap elemen di kelenteng ini memiliki makna yang mendalam, memperkaya pengalaman spiritual, dan membangun ikatan antara manusia dan alam semesta. Pada momen-momen tertentu, kelenteng ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya, seperti perayaan Imlek atau festival-festival keagamaan Tionghoa lainnya. Ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan yang turut melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai tradisional. Kelenteng Bonbio Kapasan adalah contoh hidup dari keberagaman Indonesia. Dengan pintu terbuka untuk siapa saja yang ingin merasakan keindahan spiritualitas dan warisan budaya Tionghoa, kelenteng ini menyatu dalam kesejajaran dan mengajarkan tentang harmoni di tengah perbedaan. Untuk mengunjungi Kelenteng Bonbio Kapasan adalah mengambil bagian dalam perjalanan yang menggugah jiwa dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Ajaran Konghucu tidak hanya semata-mata tentang kelenteng. Di sini, kami akan membahas ajaran dan nilai yang menjadi landasan kehidupan penganut Konghucu. Konghucu yang mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan kedamaian. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter dan moral umat Konghucu. Memang membedakan antara Konghucu dengan agama yang lain adalah agama Konghucu bukan agama syiar, tapi agama keluarga yang diturunkan lewat keluarga. Konghucu sendiri tidak ada sekte, Konghucu ya Konghucu, satu. Tidak masalah, agama itu universal. Apakah memeluk agama Konghucu harus menjadi orang Chinese dulu? Tidak bisa. Konsep agama Konghucu itu sebenarnya dasarnya itu sangat sederhana. Kalau bisa diringkes ya jadi satu, hanya dua.
sebetulnya, Satya dan Tapasalira, ya, Chongsi atau Chongsu. Satya kepada Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan firman-Nya, bertenggang rasa dengan sesama manusia, berarti hubungan vertikal dan horizontal. Satya kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan firman-Nya, itulah agama. Ya kan? Terus kemudian bertenggang rasa kepada sesama manusia, kalau diterjemahkan bahasa singkatnya bahasa kasih, ya. Mengorangkan orang dan menghargai orang. Apa yang diri sendiri tidak diinginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Kalau berbicara toleransi itu kan berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang pluralis, berbicara tentang perbedaan. Kita sudah diajarkan seperti itu. Agama itu mengatur perilaku manusia, yang mana perilakunya, namanya orang yang beragama, harusnya setiap hari, dari hari ke hari sampai mati pun harus baik perilakunya. Persembahyangannya, peribadatan persembahyangannya menggunakan beberapa perangkat, ya, seperti harus ada yulo, ada yu, ada lilin. Ajaran agama Konghucu menjadikan saya lebih baik mengenal Tuhan, mengenal orang tua, mengenal leluhur. Karena peribadatan agama Konghucu terbagi dari 3 hal yang disebut Gen, Tiren. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada bumi, kemudian kepada leluhur. Bisa hormat kepada orang tua kita dengan kalimat bakti. Hormat yang terbesar kepada siapa? Orang tua. Loh, kok bisa? Karena kita dan Tuhan, di tengah-tengahnya ini ada orang tua. Bagaimana kita bisa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau tidak harus melewati orang tua dulu? Kita hormat kepada orang tua. Kalau kita bisa hormat kepada orang tua, maka kita pun bisa melakukan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dicari kesamaannya sama. Konghucu mengajarkan namanya Wulun. Wulun itu 5 yang indah atau 5 kebajikan. Yang pertama ada cinta kasih. Saya kira semua agama mengajarkan bagaimana mencintai. Nah, yang pertama kan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga, para teman, sahabat, saya kasih kebenaran, kebijaksanaan. Bijaksana loh, bukan bijak sini. Ya, berarti kebijaksanaan itu untuk kepentingan orang lain sebetulnya. Kesusilaan, aturan. Ya, mengajarkan aturan. Manusia wajib hidup teratur, keteraturan. Bahwa ada aturan-aturan keluarga, ada aturan-aturan masyarakat, dan ada aturan-aturan pemerintah yang harus ditaati. Pesannya begini, marilah kita saling hormat menghormati, bertoleransi antar umat beragama, ya kan? Boleh fanatik, tapi terhadap agama sendiri, tapi tidak boleh memaksakan kehendaknya. Marilah kita masing-masing berbuat baik, berlomba-lomba untuk berbuat baik, seperti apa yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Video ini adalah persembahan untuk memahami dan menghargai tradisi Konghucu di Surabaya bahkan di Indonesia. Semoga melalui perjalanan ini kita dapat merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan keindahan setiap jejak keberagaman tradisi di Indonesia. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan damai ini. Jangan lupa berbagi video ini untuk menyebarkan keindahan dan kedamaian tradisi Konghucu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.